Tak pede kelola bandara IKN, pemerintah libatkan asing. Ya elah. Tentu saja hal ini tentulah pakar itu banyak ngomong. Gimana cara mikirnya? Ngotak nggak tuh, ngotak nggak? Coba. Gimana cara mikirnya? Contoh jualan nasi Padang. Saudara resep saudara sendiri resepnya, nasinya sendiri, rendang sendiri. Tapi yang kelola asing. Terus keuntungnya buat asing. Gimana cara mikirnya? Saudara yang masak sendiri, saudara yang bikin sendiri, dikelola asing dan keuntungannya buat asing. Gimana cara mikirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini Jumat 13 September 2024, Jumat berkah. Cuman nggak berkah juga ya kalau nanti dilelang ya ke asing ya, bandara ya. Bandara yang katanya NKRI harga mati. Saya siapa? NKRI. Saya siapa? NKRI, NKRI, NKRI. Pret lah semua itu. Masa dilelang ke asing? Nauzubillah min. Kelola bandara IKN cuman hal sepele gitu doang, hal sepele, hal remeh, hal kecil gitu, seujung kuku gitu. Pakai apa sih? Libatin asing. Lah elah. Apa sih? Kayak gini mau ngapain? Coba mau ngapain? Mau gaya-gayaan mau apa? Mau dapat keuntungan buat pribadi atau mau dapat keuntungan buat ormas atau buat keuntungan buat partai politik? Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Tak pede kelola bandara IKN, pemerintah libatkan asing. Ya elah. Tentu saja hal ini tentulah pakar itu banyak ngomong. Gimana cara mikirnya? Ngotak nggak tuh, ngotak nggak? Coba. Gimana cara mikirnya? Contoh jualan nasi Padang. Saudara resep saudara sendiri resepnya, nasinya sendiri, rendang sendiri. Tapi yang kelola asing. Terus keuntungnya buat asing. Gimana cara mikirnya? Saudara yang masak sendiri, saudara yang bikin sendiri, dikelola asing dan keuntungannya buat asing. Gimana cara mikirnya? Langsung aja kita bacain beritanya biar nggak terlalu melebar. Pakar penerbangan Alvin Lee mempertanyakan rencana pemerintah seperti disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir menggandeng asing dalam bandara di IKN. Pemerintah mau lelang pengelolaan bandara IKN ke asing. Sekalian aja bos, istana IKN dilelang agar dikelola asing. Nah sekarang Indonesia jadi gigit jari, nggak dapat apa-apa jadinya. Cuma dapat pelongo-pelongo doang, pelongo-pelongo. Pelongo-pelongo aja udah, rakyat jadinya. Nggak dapat apa-apa. Ngeri. Nah, Alvin pun heran. Bandara IKN yang rencananya awal dibangun untuk bandara khusus VIP didanai 100% APBN. Mendadak berubah pikiran. Akan dijadikan bandara umum yang melayani rute internasional lantas akan ditawarkan untuk dikelola asing. Gimana cara mikirnya? Didanai 100% dari APBN. Ya, APBN ya kayak tadi nasi Padang. Dari APBN. Udah didanai 100% dari APBN. Nah, terus yang kelola asing. Saudara udah masak capek-capek rendang, ayam gulai, ayam sayur, ayam goreng, ayam bakar. Tapi yang kelola nasi Padang tuh asing dan keuntungannya buat asing. Gimana cara mikirnya? Saudara ngapain masak-masak capek-capek? Modalin asing. Ngapain? Nah sama ini dibiayai oleh APBN, bandara ini dikelola asing, untungannya buat asing gitu. Aduh. Lebih gawat lagi menurut Alvin Lee, bukan Alvin Lim, Alvin Lee. Ya. Pihak asing diperkenanan ikut mengelola bandara Nusantara yang sifatnya strategis. Tidak mikir bahwa bandara IKN juga berfungsi sebagai pangkalan udara yang melindungi keamanan dan pertahanan IKN. Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi lah tuh di kolom komentar ya. Rencana pengalihan fungsi bandara internasional ke asing ini sangat mencederai kedaulatan NKRI yang katanya NKRI oleh segerombolan orang yang haus dengan jabatan. Yang haus dengan materi, ya kan? Ngeri. Siapa tuh segerombolan orang? Nggak tahu lah, dia lah. Pokoknya orang lah gitu. Nggak usah mancing-mancing lah. Ya kan, siapa tuh segerombolan orang? Siapa aja lah. Ya kan udah sunatullah. Ada Adam, ada Iblis, ya kan? Ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrud, ya kan? Ada lagi raja yang zalim itu, ya kan? Ngeri. Ada Abdul Muthalib, ada Abraha, kan udah sunatullah. Ada Nabi SAW, ada Abu Lahab, Abu Jahal, udah sunatullah. Nah dalam hal ini tentu saja orang-orang yang mengatasnamakan NKRI ternyata dia tidak sesuai dengan slogannya NKRI. Ngeri. Penderitaan rakyat yang jelas ya harus dihentikan. Dari kekejaman para cukong, kapitalis, bandar, bohir, atau apapun namanya, ya kan?
Dan juga segera kita mencabut penerapan sistem demokrasi kapitalis kuler. Kapitalis kuler. Bukan kapitalis, kapitalis kuler. Karena kehidupan masyarakat dan negara sekarang ini lagi ancur-ancuran. Coba lihat. Coba kita lihat kelas menengah. Ya kan? Kelas menengah yang begini, begono, distribusi, daya beli menurun. Coba. Pemerintah mikir nggak, ngotak nggak tuh sampai ke sono? Apa memang diduga penguasa ini pengen kelas menengah itu dibikin hancur, ya kan? Rakyatnya udah hancur, yang di bawah makin hancur. Jadi kalau udah masyarakat udah lapar Pak, lapar. Akhirnya mudah disetir, mudah dikendalikan gitu. Apakah begitu? Ngeri. Udah kemiskinan secara sistematis kayak gini, masih juga ngurusin hal-hal yang unfaedah gitu kan. Bandara yang udah jelas milik negara, kenapa dikelola asing? Nggak ngotak di situ. Lonceng kematian demokrasi sekali lagi sudah berdentang. Lonceng kematian presiden yang jabatannya sekarang bentar lagi habis sudah dimulai. Jadi harapan kita tentulah kepada habaib dan ulama lurus yang hingga hari ini masih istiqomah memperjuangkan syariat Islam secara kafah. Karena berkat mereka, habaib dan ulama lurus, banyak masyarakat yang tercerdaskan, sangat cerdas. Saking cerdasnya, itu Arahmah ID aja dikritik PKS pakai dilaporin. Cerdas banget, ya kan? Cara mikirnya udah bisa tahu nih, mana ini partai dakwah, ini partai yang mengatasnamakan dakwah. Ada partai Islam atau partai yang mengatasnamakan Islam. Partai ormas Islam atau ormas yang cari hidup mengatasnamakan Islam. Cerdas, termasuk Arahmah ID yang hari ini lagi diuji kesabarannya, keistiqomahannya, dilaporin oleh PKS. Nah, kembali ke soal tadi, oligarki, kapitalis, cukong, taipan atau apapun lah namanya asing-asing, itu sangat berperan besar bagi negeri ini. Bisa saja dengan modal uangnya, dia mengendalikan undang-undang, memesan suatu undang-undang, bisa saja. Yang namanya sekuler, memisahkan agama dari hidup, nggak ada tolak ukur haram, halal, mubah, makruh, wajib. Nggak ada tolak ukur itu. Yang ada hanya tolak ukurnya manfaat atau enggak nih. Ya, ini ada plusnya atau enggak nih, kan? Ada fee-nya atau enggak nih? Yang penting isi tas. Nggak bicara elektabilitas. Isi tas. Namanya juga sekuler. Semua hal perbuatan manusia sekuler diukur dari tolak ukurnya materi. Bukan dari asasnya Islam. Kalau asas Islam, wajib, mubah, sunnah, makruh, haram. Nggak akan ada. Paling udah lama itu. Yang notabene wapresnya, Kiai pun paling udah lama mengatakan, tidak bisa. Apa-apaan masa IKN dikelola oleh asing, kan gitu. Pasti nolak. Karena dulu pernah ada. Nabi SAW memberikan tambang garam, menjual tambang garam, lalu ditarik lagi itu tambang garam. Karena ini adalah bentuk sumber daya alam yang notabene tidak terbatas. Nah itu dalilnya. Sumber daya alam wajib dikelola oleh negara. Karena Nabi SAW adalah kepala negara yang sudah memberikan tambang garam dan narik lagi tambang garamnya. Maka hal ini berlaku kepada negara manapun di dunia ini. Sampai akhir zaman. Bahwa sumber daya alam haram dikelola oleh swasta, asing, dan wajib dikelola oleh negara. Gitu. Nah itu baru cerdas. Keren. Itu baru kiai. Kan? Baru tuh tokoh. Wah. Tapi yang faktanya gimana ya? Ya, saudara sendirilah yang nilai. Ormasnya aja yang harusnya ngomong sumber daya alam wajib dikelola negara, malah ikut-ikutan sumber daya alam. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.